Kita sering mendengar istilah negara hukum. Lalu apa sesungguhnya negara hukum itu? Negara hukum adalah negara yang dijalankan atau didasarkan pada hukum. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara yang didasarkan pada hukum, dijalankan menurut hukum, ya, dan pemerintahannya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Tegasnya, di dalam negara hukum, hukum adalah panglima yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada beberapa istilah sebenarnya tentang terkait dengan negara hukum, yaitu Rechtsstaat, ya. Ada juga istilah the rule of law, dan ada juga yang menyebutnya dengan nomokratos sebagai konsep yang eh, menganggap bahwa kekuasaan itu harus didasarkan dan bersumber pada norma yang disepakati secara bersama. Beberapa tokoh yang mengembangkan konsep negara hukum ada antara lain A.V. ya, dari Amerika. Lalu untuk Eropa kontinental ada beberapa, misalnya Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stahl, dan Victor. Prinsip paling pokok dari negara hukum adalah hukum merupakan panglima dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karenanya, kekuasaan negara harus tunduk pada prinsip dan norma di dalam hukum. Nah, di dalam sistem negara hukum ini dihindari atau haram, ya, diterapkan politik kekuasaan yang semena-mena. Tidak boleh negara itu hanya didasarkan pada kekuasaan belaka. Kekuasaan negara harus dijalankan menurut prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Tidak boleh dijalankan atas dasar keinginan sendiri untuk mewakili kepentingan kelompok tertentu yang kemudian merugikan kepentingan negara. Nah, hukum sebagai panglima adalah pakem di dalam negara hukum. Dengan konsep ini, maka setiap orang tidak kebal hukum. Jadi dalam konsep negara hukum itu tidak ada yang kebal hukum sebenarnya. Kekebalan itu terbatas pada hal-hal tertentu, misalnya kekebalan aparat di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menegakkan hukum. Jadi kekebalan hakim misalnya di dalam memutus perkara, kekebalan advokat di dalam mendampingi kliennya, kekebalan penyidik dalam melakukan proses-proses penyidikan, ya, itu ada kekebalan. Tetapi dalam konteks yang umum, tidak ada yang kebal hukum. Siapapun itu merupakan subjek hukum yang ketika dia melanggar aturan-aturan hukum yang ada, maka akan ada sejumlah sanksi yang menyertai melalui yang didahului dengan adanya tindakan pro justisia atau penegakan hukum. Nah, dalam konteks negara hukum ini, maka selalu ada lembaga peradilan yang resmi. Untuk konteks negara hukum di Indonesia, ada dua puncak kekuasaan kehakiman. Yang pertama adalah Mahkamah Agung, ya, di bawahnya ada badan-badan peradilan, kewenangannya berkaitan dengan penegakan hukum, ya, baik di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, maupun militer. Lalu ada Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution, atau penjaga konstitusi yang dimaksudkan sebagai lembaga peradilan yang memastikan atau dimaksudkan untuk menjaga konstitusi, memastikan setiap undang-undang yang dihasilkan itu tidak keluar dari prinsip-prinsip konstitusi. Nah, konsekuensi negara hukum, yudikatif sebagai salah satu cabang kekuasaan harus mandiri dan merdeka dari segala bentuk intervensi pihak lain. Konsep negara hukum yang ideal adalah adanya kemandirian secara paripurna pada lembaga peradilan. Kemandirian ini harus menyeluruh, tidak hanya kemandirian secara lembaga maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tetapi juga kemandirian anggaran. Nah, inilah yang paling penting sebenarnya. Kalau lembaga peradilan tidak mandiri secara anggaran, maka eh, eh, kemandirian peradilan itu masih setengah-setengah, belum kemandirian sepenuhnya, karena bisa jadi atau boleh jadi lembaga yudikatif tersandra karena anggaran, sehingga dia tidak bisa mandiri dalam memutus perkara. Nah, negara bertanggung jawab untuk memastikan lembaga peradilannya mandiri. Salah satunya adalah memberikan porsi anggaran yang
representatif terhadap lembaga yudikatif, sehingga setiap tahun dalam perancangan anggaran terdapat kepastian hukum mengenai berapa sesungguhnya porsi anggaran yang akan diberikan kepada lembaga yudikatif tanpa harus melalui proses diskusi dengan pemangku kepentingan lainnya. Nah, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa konsep negara hukum adalah konsep negara yang menempatkan hukum sebagai panglima atau sebagai supremasi, puncak dari seluruh pelaksanaan kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu ada pada hukum. Ya, di dalam negara hukum terdapat lembaga peradilan yang mandiri dan independen, baik dalam konteks penegakan hukum pada umumnya maupun menjaga kemurnian konstitusi, menjaga dignity dari konstitusi yang tercermin di dalam undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam the 1 Minute of Law Studies.